Ibu tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu jamaah lainnya. Jangan lupa siapkan catatan kita, bukan siapkan handphone untuk mengambil gambar Ustaz, tapi untuk mencatat dari yang disampaikan oleh Ustaz dan diserahkan kepada Abu Hafizah Aham untuk mencatat dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul alamin atas limpahan nikmat yang Allah luar biasa begitu banyak kepada kita, yang mana pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan tentu saja nikmat iman di dalam Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, generasi penerus, dan orang-orang yang berjuang di jalan agama ini. Alhamdulillah, saat ini telah hadir di tengah kita, Ustaz kita, guru kita, Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, yang pada kesempatan subuh hari ini adalah titik terakhir dari rangkaian dakwah safari dakwah di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Dan pada subuh hari ini akan mengambil tema mencintai karena Allah, salah satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin. Kajian ini kita bagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama penyampaian materi, dan kemudian di akhir acara kita akan ada tanya jawab kepada jamaah yang bertanya. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di secara kertas dan diserahkan kepada panitia. Kajian ini juga bisa disimak secara live di akun YouTube dan Facebook yang sudah disebutkan tadi. Mari kita sama-sama menyimak, dan ini sekali lagi saya ingatkan ini adalah kajian sesi terakhir. Jadi mari kita mengambil faedah sebanyak mungkin, menggunakan kesempatan sebaik mungkin, dan mengambil buku catatan, mengeluarkan buku catatan, mengingat ilmu dengan menuliskan agar ilmunya tidak hilang. Untuk mempersingkat waktu, untuk efisiensi waktu, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 3 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 2 Februari 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk duduk bersama dalam sebuah majlis ilmu syar'i di Masjid Rawdatul Jannah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-46, babun fadlul hubbi fillah wal hathi alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lama. Keistimewaan mencintai karena Allah dan perintah untuk mencintai karena Allah, dan memberitahukan kepada orang yang dicintai bahwa ia mencintai karena Allah dan apa yang ia ucapkan untuknya jika memberitahukan kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Bab yang ke-46, fadlul hubbi fillah wal hathi alaih, bab tentang keutamaan mencintai seseorang karena Allah dan perintah untuk mencintai seseorang karena Allah, serta jika seseorang mencintai karena Allah, maka hendaklah ia memberitahukannya kepada orang tersebut dan apa yang diucapkan kalau ia mencintai seseorang karena Allah. Pertama, poin ini penting dilihat dari sisi poin ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai seorang muslim karena Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang merupakan pengabdian kita kepada Allah dengan cara kita mencintai karena Allah. Seseorang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tema ini juga penting dilihat dari sisi bahwa terkadang seorang muslim di akhirat kelak dia tidak mendapatkan bantuan dari saudara-saudara karib kerabat rahimnya. Seperti misalkan Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, di hari kiamat kelak, seseorang lari dari saudaranya, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kakak, adik. Dia lari di hari kiamat. Dia tidak minta bantuan dan tidak dibantu oleh saudaranya di hari kiamat. Kemudian dia juga lari dari orang tuanya.
Orang tuanya juga tidak bisa membantu dia. Kemudian dia juga lari dari anaknya dan bestinya. Siapa itu besti? Istrinya. Allah berfirman tentang istri dengan lafaz wa sahibatihi wa bani. Istrinya dan anaknya. Dia lari. Istrinya tidak bisa membantu suaminya. Kemudian anaknya juga tidak bisa membantu orang tuanya. Sedikit sini saya ingin keluar dari tema sedikit. Istri kita itu adalah sahibatuna. Teman hidup paling dekat semestinya adalah istri kita. Jangan pernah memiliki teman dekat dalam hidup ini kecuali istri kita. Dan Allah sudah mengisyaratkan akan hal itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sahibah. Sahibah artinya sahabat. Sahabat terdekat, bahasa Inggrisnya bestie. Maka bagi suami-suami yang tidak akrab dengan istrinya, tidak bisa bergaul dengan istrinya, tidak bisa ngobrol lama dengan istrinya, rubahlah kebiasaan itu. Kitalah para suami yang diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Redaksi ayat Al-Quran tertuju kepada kita pertama sebelum istri kita berbuat baik dalam melayani kita. Kenapa? Karena istri kita itu adalah awan indakum, kata Rasulullah SAW. Tawanan di sisi kita. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Fa innahunna awanun indakum. Karena mereka adalah tawanan. Tawanan itu mereka tidak bisa keluar rumah tanpa izin suami. Mereka tidak bisa bahkan puasa sunnah jika suami ada di tempat tanpa izin suami. Mereka tidak bisa bertemu dengan seseorang tanpa izin suami. Bahkan jika sang suami memerintahkan istrinya untuk tidak keluar rumah dan orang tua sang istri meminta agar keluar rumah, sang istri lebih wajib taat kepada suami dibandingkan orang tuanya. Allah berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi wa hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat, yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Maka saya berpesan keluar dari tema kita, teman yang dicintai karena Allah termasuk di dalamnya adalah istri. Kalau seandainya suami kadang-kadang nggak betah di rumah, sudah kerja dari jam 8 sampai jam 4, nanti jam 5 keluar lagi sekedar main futsal. Kemudian habis isya keluar lagi main badminton atau mancing. Maka semestinya kita berjalan kemana-mana membawa istri kita. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasara bi ahlihi, yang artinya dan Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama istrinya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 29. Imam Al-Qurtubi mengatakan fihi dalilun ala anna lizauj haqqun
an yamshiya bi ahlihi haitsu syaa. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang suami mempunyai hak untuk membawa istrinya kemanapun dia ingin. Dan seharusnya istri dibawa seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mungkin seumuran dengan saya, 40-an atau 30-an yang sudah menikah, maka bestimu adalah istrimu. Apa salahnya kita nongkrong di kafe dengan istri kita? Nggak ada salahnya. Bahkan itu sangat indah, luar biasa. Ya. Dan saya berpesan nih, saya mau menjelang umur 50. Berarti adik-adik saya yang berumur 40, 30, 20-an yang baru-baru menikah, maka jangan sampai terlambat. Nikmati hidup indah bersama istri. Jadikan istrimu sebagai bestimu. Jalan bareng berdua. Apalagi umur-umuran seperti kita sudah mau 50 ini, anak-anak sudah besar, sekolah di pesantren semua, di rumah tinggal berdua. Banyak sekali me time yang dia miliki dengan istrinya. Yang terutama juga kawan-kawan komunitas. Ya, boleh kita kumpul dengan komunitas kita, tapi jangan lupa salah satu hak yang dimiliki oleh pasangan hidup kita yang merawat kita dari mulai menikah sampai sekarang, belasan tahun, puluhan tahun, tetap bersabar dengan kita dengan semua kekurangan yang kita miliki, keburukan yang kita miliki. Dia tetap mau bersama kita. Maka jangan sampai terlambat. Nikmati hidupmu dengan istrimu. Jalan ke masjid bareng, subuhan bareng, pengajian bareng, kemudian makan bareng, pasar bareng, majelis ilmu bareng, semuanya bersama. Jangan sampai terlambat. Wallah, jangan sampai terlambat. Dan ini pengalaman pribadi. Antum ketika jalan dengan istri bergandengan, itu yang belum menikah melihat dari belakang, ya Allah, kapan? Ya Allah, kapan? Itu nikmat sekali. Sedangkan yang melaksanakannya seakan-akan sudah menganggap biasa. Padahal yang di belakangnya yang melihat itu adalah surga dunia bagi dia. Maka istrimu, bestimu. Ya. Kadang sebagian kalau kami di Banjarmasin biasanya kan suka mancing. Satu hari satu malam mancing sampai subuh mancing. Ya. Sudah kerja jam 4, kemudian sorenya main futsal, kemudian dari isya sampai subuh sampai jam 10 malam main badminton, habis itu mancing sampai subuh. Nah, istrinya diapain? Dianggurin. Atau ada sebagian yang kadang-kadang sudah kerja lama di luar, kemudian sampai rumah masih sibuk dengan HP-nya. Letakkan HP-mu, ngobrol dengannya. Dengarkan apa yang beliau ingin ceritakan. Kadang-kadang tugas kita cuma mendengarkan. Ya, kadang-kadang tugas kita cuma mendengarkan. Sekedar hanya ingin berbicara. Apalagi kalau seandainya sudah membicarakan pendidikan anak, kalau yang sudah punya anak. Indah, luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur ngobrol dengan istrinya, bestinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhadap istri sangat lembut. Dan poin penting bagi suami, ini sedikit keluar ya temanya. Ini kebiasaan saya memang. Kadang-kadang keluar tema jauh, nanti kembali lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk rumah dan bergaul dengan istrinya, duduk-duduk dengan istrinya, beliau menanggalkan semua atribut dan kekuasaan beliau. Beliau adalah pemimpin negara, beliau adalah seorang alim, beliau adalah seorang Rasulullah. Tapi ketika di rumah, bahkan ada istrinya yang beberapa protes.
Bahkan ada istri yang mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan tuh, jangan macam-macam ya, jenderal nih. Ini ketua MBI, jangan macam-macam ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau sudah dengan istri, yang ada adalah saya seorang suami yang diperintahkan untuk berlaku lembut, berlaku santun, berkata-kata baik kepada istri. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar lewat radhiyallahu anhu di depan rumah. Kemudian beliau masuk dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Atarfa'ina sawtaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Engkau mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau ditempelin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, biarkan dia." Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau diam. Akhirnya beliau keluar. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil bercanda dengan gemas kepada istrinya, "Laqad najjaituki min." Wahai istriku, aku sudah selamatkan engkau dari dia. Kemudian sang Aisyah radhiyallahu anha setelah marah begitu, mengangkat suara, tersenyum. Begitulah perempuan. Kadang di jalan, ya, sen kiri belok kanan, itu sudah nikmati saja. Sudah nikmati saja. Banyak pikirannya dia. Mikirkan masakan untuk antum, sarapan, makan siang, makan malam. Mikirkan anak, mikirkan ini. Nikmati saja. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah masuk rumah, Anda suami, bahkan pernah istri Rasulullah SAW memboikot Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Antum kalau diboikot bagaimana? Cari yang lain misalnya. Lihat Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes kepada Rasulullah SAW, kepada Umar bin Khattab. Istri Umar protes kepada Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang tegas, kemudian keras di dalam kebaikan, kebenaran, membeda antara yang hak dan batil. Beliau mengatakan, "Turaji'ini, kalian protes kepadaku, wahai istri-istriku." Kata istri Umar bin Khattab, "Iya, wa kaifa la nuraji'u?" Iya, bagaimana kami tidak protes kepada engkau? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau siapa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini saya tidak mengajari para istri agar durhaka pada suaminya, bukan. Tetapi saya mengajari bagaimana seorang suami bersikap kalau sudah di rumah, maka jadikanlah istri sebagai bestie, teman dekat, teman curhat. Ya, jadikanlah istri sebagai seorang yang senantiasa dekat dengan kita. Dan berbuat baiklah kepada istri. Karena itu adalah tuntunan dan tuntutan syariat. Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulah istrimu dengan baik. Kalau sedang berbicara, dengarkan. Jangan sampai, enggak ada. Ngomong lagi, cerai. Wah, enggak main. Mangap cerai. Gimana ceritanya mangap cerai? Ya, enggak ada. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Bahwa kadang seseorang lari dari istrinya di hari kiamat. Saya akan bacakan tafsiran yang menarik. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ikrimah seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Yalqa ar-rajulu zawjatahu fayaqulu laha ya hadhi ayyu ba'lin kuntu laki. Di hari kiamat kelak, seorang suami akan menemui istrinya. Kemudian bertanya kepada istrinya,
wahai istriku, menurutmu aku ini suami yang bagaimana? Sang istri mengatakan, ni'mal ba'l an kunt. Engkau adalah suami terbaikku. Wa tuthni bi khairin mastata'a. Kemudian sang istri memuji suaminya semampunya. Fayaqulu laha, fa inni atlubu ilaika al-yawm hasanatan wahidah tahibiniha li la'alli anju mimma tarayi. Yang artinya, kalau begitu, kalau aku suami terbaik, aku minta satu amal soleh saja, pahala dari amal soleh satu saja, agar aku bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Ma aisara ma talabt. Alangkah mudahnya apa yang kau minta, mudah. Walakinni la utiqu an u'tiyak syai'an atakhawwafu mithla alladhi takhaf. Tapi aku tidak sanggup untuk memberikan kepada engkau satu pahala dari amal saleh. Kenapa? Karena aku takut sebagaimana engkau juga takut. Karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanyai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah yang maksud bahwa seseorang kadang lari dari kerabat-kerabat terdekatnya, dari istrinya. Tetapi di sana suatu ketika ada teman, orang yang kita cintai karena Allah, datang dia. Tugasnya untuk apa? Memberikan syafaat. Meminta kepada Allah, ya Allah, si fulan teman saya yang saya cintai karena Allah, maafkan dia, ampuni dosanya. Di sini pentingnya tema ini. Paham ya? Ketika rahim-rahim, kerabat-kerabat, orang-orang terdekat, istri, besti kita tidak sanggup untuk membantu kita, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada teman yang bisa memberikan manfaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Surat Ghafir ayat 18. Yang artinya, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Pak, saya ingin menjelaskan bagaimana syafaat itu prosesnya di hari kiamat. Ini ada Allah, ini ada yang memberi syafaat, ini ada yang diberi syafaat. Orang ini ketika sudah diizinkan Allah untuk meminta kebaikan kepada si fulan, meminta kebaikan untuk si fulan, maka dia akhirnya menghadap kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Kapan orang ini bisa? Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita tidak bisa minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaat." Karena sekarang Rasulullah SAW belum diizinkan. Paham ya? Rasulullah SAW belum diizinkan. Tetapi mintalah kepada Allah untuk agar Rasulullah SAW nanti kelak di hari kiamat memberi syafaat kepada kita. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Itu baru boleh. Sedangkan sekarang, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum diizinkan. Ya. Man dzalladzi yashfa' 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Jadi orang ini nanti setelah diizinkan baru dia menghadap kepada Allah. Untuk apa? Agar meminta kebaikan untuk orang yang diberi syafaat. Wahai Allah, ampuni dosa temanku yang aku cintai karena Allah. Itulah proses syafaat. Makanya pengertian syafaat adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, surat Ghafir ayat 18. Nanti di hari kiamat orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak memiliki seorang teman dekat pun yang bisa menolongnya.
Dan mereka tidak bisa memiliki seorang teman dekat pun yang memberi syafaat di hadapan Allah untuknya. Jadi tidak ada yang minta nanti kepada Allah, ya Allah, saya cintai si fulan karena Allah, ampuni dosa. Enggak ada. Maka disinilah pentingnya tema ini. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ya'lamuna wallah, orang-orang musyrik di hari kiamat benar-benar mengetahui nanti di hari kiamat, demi Allah, annal hamima idza kana salihan syafa' wa idza kana sadiqan wa anna as-sadiqa idza kana salihan nafa. Teman dekat yang engkau cintai karena Allah, maka jika dia saleh, dia akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Bahkan syafaat itu ketika keluarga terdekat tidak bisa memberikan syafaat. Dan teman dekat, jika dia saleh, maka dia akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Di sini letaknya pentingnya tema ini. Saya sudah menyebutkan poin pertama, tema ini penting karena tema ini adalah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diperintahkan untuk beribadah. Yang kedua, tema ini penting. Kenapa? Karena mungkin salah satu yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat di hadapan Allah adalah apa? Syafaat teman yang kita temani karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, carilah teman yang kita temani karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan berteman karena Allah? Nah, ini poin penting. Apa yang dimaksud dengan berteman karena Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Syekh Al-Mubarakfuri yang mensyarah kitab Jami'ut Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi bi Syarhi Jami' Tirmidzi. Beliau berkata, "Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, ay yuhibbuhu li gharadin wa 'iwadin wa la yashubu mahabbatuhu haddan dunyawi wa la amrun bashari, bal mahabbatuhu takunu khalisatan lillah fayakunu muttasifan bil hubbi fillah wa dakhilan fil mutahabbin." Yang dimaksud dengan saya mencintai fulan karena Allah adalah saya mencintainya tidak ada tujuan kecuali hanya karena Allah, bukan karena maksud duniawi, karena teman dagang, teman usaha. Tidak tercampur rasa cintanya untuk perkara duniawi, tidak tercampur rasa cintanya karena perkara manusiawi, enggak. Tetapi kecintaannya benar-benar murni, tulus hanya karena Allah. Kecintaannya benar-benar murni, tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, ay la yuhibbuhu li gharadin illa li gharadi ridallah." Orang yang mencintai seseorang karena Allah adalah dia tidak mencintai orang tersebut kecuali hanya karena maksud mendapat ridha Allah. Saya berteman dengan si fulan karena hanya maksud dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mencintai karena Allah. Dan biasanya, pegang ini baik-baik, yang mencintai karena Allah dia akan awet, kekal. Kenapa? Karena para ulama mempunyai kaidah, ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah maka pasti kekal. Sesuatu yang karena Allah pasti awet. Perkumpulan, komunitas karena Allah pasti awet. Teman yang kita cintai karena Allah hanya ingin ridha Allah pasti awet. Maka lillahi yabqa. Itu perkataan siapa Ustaz? Perkataan Abdullah bin Abbas
turun kepada Imam Malik, turun kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Malik ketika menulis kitab Al-Muwatta, dan di zaman beliau banyak kitab Al-Muwatta. Kemudian beliau ditanya oleh seseorang, kenapa engkau tulis kitab Muwatta? Nanti kitabmu tidak bermanfaat, mendingan tulis yang lain. Di sana banyak kitab-kitab Muwatta yang lain yang sudah tertulis. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, dia yang akan awet dan benar. Dari sekian banyak kitab Al-Muwatta yang diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, yang paling banyak adalah kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 atau abad ke-10 Hijriah. Beliau ditanya, mengapa engkau menulis syarah Sahih Bukhari? Sudah banyak syarah Sahih Bukhari sebelum engkau. Umdatul Qari, Irsadus Syari, banyak syarah Sahih Bukhari. Kenapa engkau tulis? Bahkan ada kitab Fathul Bari dengan nama yang sama. Kenapa engkau menulis kitab syarah Sahih Bukhari? Kemudian beliau mengatakan, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, maka ia akan tetap. Maka lillahi yabqa. Itulah yang dimaksud dengan mencintai karena Allah, yaitu la yuhibbul mar'a illa li gharadhi ridallah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali kepada kitab kita. Mencintai karena Allah adalah pintu yang sangat agung dalam kebaikan yang didapat kelak di dalam akhirat. Ya, ingat baik-baik. Salah satu amal saleh yang sangat agung di akhirat pahalanya adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dari Rasul SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang mencintai karena Allah. Surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersama mereka keras terhadap orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Ayat ini maksudnya adalah bahwa orang yang beriman harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Orang yang beriman harus saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan ini pula yang secara pribadi saya sering memakai kata-kata ahibbati fillah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Ya, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan saya ingin berharap pahala atas ucapan itu kelak di hari kiamat. Ahibbati fillah, saudara yang saya kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Hubungan ayat ini dengan bab adalah orang yang beriman seharusnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan seorang muslim terhadap orang kafir lebih besar daripada kecintaannya terhadap seorang muslim. Terlebih lagi kalau dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman saling menyayangi karena Allah, tidak membenci, tidak memusuhi. Nah, kemudian yang kedua, surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Subhanallah. Ini ayat bercerita tentang kaum Ansar di kota Madinah. Orang-orang yang berdahulu tinggal di kota Madinah, di kota keimanan.
Mereka suka mencintai orang-orang muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Makna ayat jelas. Kaum Ansar menyukai kaum muhajirin yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka suka, mereka mencintai kaum muhajirin yang pindah ke kota Madinah. Tidak merasa berat. Bahkan, ini perhatikan, salah satu bukti mencintai karena Allah adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan kepentingan orang lain padahal dia pun perlu. Catat itu baik-baik. Salah satu bukti seseorang mencintai orang lain karena Allah adalah mendahulukan kepentingan orang lain meskipun dia sebenarnya juga memerlukan. Dan subhanallah, saya kemarin baca di berita berbahasa Arab, ada perkara menarik dari pelepasan tawanan dan tahanan orang-orang Palestina di negara Zionis Yahudi. Ada seorang, saya lupa namanya, bahwa dia tidak mau. Jadi dia termasuk daftar yang dikeluarkan. Kan gencatan senjata itu terjadi kenapa? Karena ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah tawanan perang dari Yahudi dibebaskan dengan tawanan perang dari Palestina juga dibebaskan. Kesepakatannya terjadi seperti itu, akhirnya terjadilah gencatan senjata. Satu orang Yahudi mungkin 100 orang Palestina. Satu orang Yahudi mungkin 100 orang Palestina. Seperti itulah. Nah, ada orang yang termasuk daftar yang dibebaskan. Dibebaskan. Tapi dia tidak mau keluar. Kenapa? Karena dia mendapatkan hukuman di pengadilan negara Zionis 17 tahun setengah. Sedangkan dia sekarang sudah 17 tahun sekian bulan gitu. Berarti hanya beberapa hari saja dia akan dikeluarkan juga. Maka kata dia, saya tidak mau keluar. Silahkan nama saya ganti dengan yang lain. Biarkan saya beberapa hari di sini, nanti toh saya keluar juga. Subhanallah. Ini pengorbanan jenis apa ini? Bahkan berkorban untuk agar orang lain lebih dahulu merdeka dibandingkan dia. Subhanallah. Saya yakin itu amal saleh. Wallahi saya yakin itu amal saleh. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat. Orang-orang yang kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, yuhibbun, mencintai kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Di dalam ayat Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana pengorbanan kaum Ansar. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Yang artinya, saya ulangi ya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, kota keimanan, yang telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka mencintai kaum muhajirin yang berhijrah ke negeri mereka. Tidak merasa berat. Kenapa nih orang asing datang ke sini? Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin di atas diri mereka sendiri. Itulah bukti mencintai karena Allah. Ya, lebih mendahulukan kepentingan orang yang kita cintai karena Allah dibandingkan keperluan kita. Padahal kita pun juga mempunyai hajat dan keperluan. Nah, ini faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Kemudian penulis membawakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان
an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Muttafaqun alaih. Tiga orang yang tiga sifat yang siapa di dalam dirinya terdapat tiga sifat tersebut, maka ia akan pasti mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Apa manisnya iman yang dimaksud para ikhwan? Saya artikan dulu ya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain tidak dia cintai kecuali hanya karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk diperosokkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah SAW bersabda tiga perkara. Apabila di dalam diri seseorang terdapat tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Para ulama mengatakan manisnya iman maksudnya adalah lapang dada, nyaman perasaan, ya, tidak sempit perasaannya. Dia merasakan manisnya iman. Yang pertama sifatnya adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Kalau ada kasus di sini syariat Allah dan Rasulnya, di sini adalah ke hawa nafsu kita, kepentingan kita. Kalau kita mengikuti syariat Allah, maka kita akan mendapatkan dunia, uang, harta sedikit. Tapi kalau kita mengikuti jalan yang kita inginkan, mungkin kita akan mendapatkan harta banyak. Maka jika dia meninggalkan ini, lebih mendahulukan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, lapang dada. Saya beri contoh ya Pak. Misalkan antum jalan-jalan di mana itu, ya, jalan sore-sore, jalan di situ kan banyak perempuan. Kemudian sehari antum jalan, oh ternyata banyak perempuan Ustaz. Baik, kalau begitu kita tinggalkan jalan-jalan di situ, kita cari tempat yang lain yang juga bisa jalan-jalan, tetapi tidak ada pemandangan yang membuat mata kita berdosa. Kita tinggalkan itu karena Allah, niscaya itu akan mendapatkan kelezatan iman. Begitu juga saat bermaksiat sendirian. Kemarin di Konawi saya sebutkan, bermaksiat saat sendirian lezat. Saya tidak pungkiri, masturbasi mungkin sebagian orang bahkan ada yang kecanduan, lezat. Meskipun itu sebenarnya penyakit. Melihat yang haram lezat, tapi ingat baik-baik, meninggalkan yang haram tersebut lebih lezat. Kalau dia tinggalkan karena Allah, takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, itu lebih lezat daripada dia mengerjakan yang haram. Lebih lezat lagi kalau dia ganti yang asalnya saat sendirian dia bermaksiat, dia ganti saat sendirian, sudah menjadi habit, kebiasaannya, akhlaknya pasti ibadah. Zikirkah, sholatkah, baca Qurankah, itu lebih lezat lagi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kapan seorang muslim bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan? Saat dia meninggalkan maksiat
Padahal dia sanggup, padahal tidak ada yang menahannya. Saat dia meninggalkan maksiat karena Allah, terutama maksiat itu saat sendirian, dia tinggalkan karena Allah. Dan di sini para ikhwah, al-jaza' min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika dia meninggalkan itu karena Allah, karena dia yakin Allah melihatnya, maka di akhirat nanti dia bisa melihat Allah. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika di dalam kamar sendirian atau di dalam rumah sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah dan 2 malaikat pencatat amalnya. Dia tinggalkan maksiat karena Allah, karena dia yakin Allah melihat dia, maka pahalanya senilai dengan itu. Di akhirat dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Qaf, "Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Barang siapa yang takut kepada Allah saat sendirian, entah dia meninggalkan maksiat atau kebalikannya, yaitu mengerjakan ketaatan, semakin sendirian semakin taat, maka dikatakan kepada orang ini, masuklah engkau ke dalam surga. Kalian akan memiliki apa yang kalian sukai di dalamnya, dan kami memiliki tambahan nikmat. Apa tambahan nikmat? Yaitu ketika dalam hadis Allah berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal turiduna an azidakum syai'an?" Maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian? Penghuni surga langsung mengatakan, "Ayu syai'in afdalu min hadza?" Adakah yang lebih utama daripada ini wahai Allah? Laqad bayyattana wujuhana, alam tubayyit wujuhana? Bukankah engkau telah membuat wajah kami bercahaya? Wa tudkhilana al-jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, kemudian menyelamatkan kami dari api neraka? Adakah yang lebih indah daripada ini nikmat? Fayakshifu anhumul hijab. Allah kemudian membuka hijabnya, dan hijabnya adalah cahaya. Kemudian penghuni surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbi." Tidak ada nikmat yang paling lezat yang diterima oleh penghuni surga dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Karena hadis yang kita baca ini. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, terutama saat sendirian. Kita cinta pujian manusia, Pak. Kita cinta pujian manusia, sangat cinta. Kita cinta orang lain, kita komen Masya Allah, Tabarakallah, sangat juga. Itu manusiawi, dipuji oleh manusia. Tetapi ketika kita tinggalkan itu, lebih menginginkan pujian Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan halawatul iman. Termasuk di dalamnya kita mencintai seseorang karena Allah. Ya, ini mendatangkan halawatul iman, lapang dada. Saya mengunjunginya hanya karena Allah, tidak ada nilai apa-apa. Saya menghubunginya hanya karena Allah, tidak ada nilai apa-apa. Ada orang teman saya, fulan, saya punya acara pernikahan nih, datang ya. Dulu ketika saya nikah, belum punya banyak teman waktu itu di Indonesia, datang ya ke pernikahan saya, karena waktu itu saya masih mahasiswa tahun 2005, kemudian menikah. Belum banyak teman di Indonesia. Kemudian setelah menikah pun saya kembali ke Madinah untuk kuliah. Kemudian dia datang tanpa disediakan tiket, tanpa disediakan penginapan, dia datang begitu saja. Hanya sekedar ingin memberikan selamat dan berbahagia kepada teman yang dicintainya karena Allah. Intinya apa para ikhwan? Salah satu tanda orang yang mencintai orang lain karena Allah adalah
Dia mau berkorban untuk orang yang dicintainya karena Allah. Dan pengorbanannya dia tidak berharap balikannya. Dan itu susah untuk dibayar. Orang Arab mengatakan badi'ul ma'ruf la yukafa. Yang memulai berbuat baik kepada orang lain tanpa orang lain ini dahulu berbuat baik kepada kita, artinya kita tidak balas jasa kepada orang tersebut, itu susah untuk dibayar. Tidak bisa dibayar. Nah, ini sedikit saya keluar dari tema ya. Lihat kata-kata yang saya sebutkan tadi, badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai kebaikan kepada kita dan kita belum pernah mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, ya, itu tidak kita bisa balas. Misalkan Bapak berbuat baik kepada saya. Kenapa Bapak berbuat baik? Ya sudah, saya ingin berbuat baik saja. Pernahkah Bapak dapatkan jasa dari saya, bantuan? Tidak, saya nggak pernah. Orang ini sulit dibayar jasanya. Saya ingin nanya, siapa dari manusia yang pernah melakukan itu kepada kita? Paham maksud saya? Siapa orang yang berbuat baik kepada kita dan tidak pernah kita berbuat baik sebelumnya kepada orang tersebut? Siapa mereka? Orang tua. Itu nggak pernah kita bisa bayar jasanya. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan dan tidak berhutang jasa kepada orang tersebut tidak pernah bisa kita bayar. Makanya ada seorang, yang keluar dari tema sedikit, ada seorang bawa ibunya di pundaknya berhaji Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi, ke Mekah lagi. Dia datang kepada seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hal jazaituha? Wahai Abdullah bin Umar, aku sudah bawa ibuku selama hajian di atas pundakku. Apakah aku sudah membalas jasanya selama ini kepadaku? Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la, bal wala talqah wahidah. Tidak. Kamu tidak akan pernah bisa balas jasa orang tuamu walaupun hanya satu hembusan nafas saat mau melahirkanmu. Saya pernah menemani istri melahirkan langsung di sampingnya, Pak. Bagaimana beratnya melahirkan. Disuruh narik nafas, kemudian dikeluarkan sambil mengeden agar bayinya keluar, agar kita keluar. Nah, satu hentakan nafas itu tidak bisa kita balas dari jasa ibu kita. Maka hati-hati dengan berbakti pada orang tua. Saya pesan, Pak, benar-benar pesan. Apapun agama ibumu, bapakmu, bagaimanapun kelakuan bapakmu, ibumu, maka tetaplah bakti pada orang tua. Kecuali dia membahayakan kita, maka kita berhindar, tidak membalasnya, tapi tetaplah bakti. Karena jasa mereka tidak pernah kita bisa balas. Saya pernah mendamaikan antara bapak dan anak. Sini bapak, sini anak perempuan. Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, kata dia. Ini manusia menunjuk kepada bapak ini. Kalau saya di hadapan Allah, saya bisa milih laki-laki lain selain orang ini sebagai bapak saya akan pilih laki-laki lain. Dan memang kalau kita lihat kasusnya, perempuan ini berhak untuk berkata seperti itu karena saking bejatnya sang bapak. Tetapi saya katakan, wahai ukhti, nggak boleh. Nggak boleh berkata seperti itu. Kamu marah, iya. Kamu kecewa terhadap bapak, oke. Tetapi tidak boleh kita mengatakan perkataan seperti itu. Sebuah kedurhakaan. Dan tidak ada jalan paling pintas untuk hidup berkah selain amalan bakti orang tua. Tidak ada jalan paling pintas untuk sengsara selain durhaka pada orang tua. Lihat saja. Yang durhaka hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Ya. Dan saya pesan yang pernah duduk ngaji sama saya, harus benar-benar bakti pada orang tua. Bahkan dalam sampai tahap menjaga perasaan orang tua. Saya pernah punya kawan, dia supir taksi. Orang supir taksi kan hidupnya di jalanan setiap hari,
di jalan. Dia kadang makan siang dengan ibunya, kemudian berkata kepada ibunya, "Ibu, tadi saya lihat tabrakan di jalan, mobilnya belah dua." Maka sang ibu sedih. "Nak, hati-hati ya nak di jalan, gak boleh cerita itu." Saya bilang kepada teman saya, gak boleh antum cerita itu. Kenapa? Menjaga perasaan orang tua, jangan sampai bersedih, itu adalah bakti, dan membuat mereka sedih itu adalah sebuah kedurhakaan. Ketika ada orang ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kedua orang tuanya sedih, menangis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irji ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma." Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Buat mereka tertawa gembira sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua sedih dan menangis. Hati-hati Pak. Bahkan jangan sampai kita kadang bawa hadiah jauh dari luar negeri. Hadiah untuk ibu. Sudah kita jaga-jaga nih. Kemudian kita kasih, "Bu, ini ada hadiah tas." Kemudian sang ibu mengatakan, "Saya gak suka warnanya." Boleh, nggak boleh berkata apa-apa. Siap, Bu. Siap. Kita cari yang lain. Jangan memaki, jangan mencaci, jangan berkata kasar, bahkan tidak boleh. Capek sudah kita bawa, beli mahal. Jaga perasaan ibu. Dan saya berpesan, jangan sampai pintu surgamu hilang dan kamu terlambat. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu paling megah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebuah bangunan, ada pintu di tengahnya, itulah pintu paling megah. Maka amalan bakti orang tua pahalanya memasukkan orang ke dalam pintu surga yang paling megah. Dan hati-hati, kita punya dua pintu di dunia ini. Saya Pak, sudah satu hilang pintu. Maka jangan sampai antum terlambat. Dan jangan sampai pernah mengangkat suara di hadapan orang tua, walaupun antum benar. Karena penyesalannya akan terjadi seumur hidup. Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu penulis mengatakan, dan benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kalau dia memiliki tiga ini, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Khusus untuk yang ketiga, yang baru-baru bertaubat dari jalan maksiat, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, pantang. Seorang yang bertaubat pantang untuk kembali kepada maksiat, pantang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian saat penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, penduduk kota Madinah iri dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kata penduduk kota Madinah, orang ini paling ingin kembali lagi ke kampung halamannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti berbuat baik kepada orang kampung halamannya. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia aman. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diirii oleh orang-orang penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah iri kenapa? Karena beliau tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hajartu ilaikum, aku berhijrah kepada kalian wahai kaum Ansar. Fa mahya wa mamati ma'akum.
kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidup dan matiku bersama kalian. Pantang orang yang sudah berhijrah dari sebuah tempat ke tempat lain, pantang untuk kembali. Dia tidak cemen. Orang yang sudah bertobat, kemudian dia meninggalkan komunitasnya yang penuh dengan kegelapan, suka minum-minum, suka narkoba, suka berzina, suka main judi online, main judi dan seterusnya, dari semua perbuatan maksiat. Kemudian dia keluar dari komunitas tersebut, pantang untuk kembali kecuali untuk mendakwahi. Dan kalau sudah dia memiliki rasa itu, dan kadang-kadang kita kesepian, Pak ya, kita nggak punya teman. Saya nggak punya teman, Ustaz. Teman-teman saya itu yang ahli maksiat. Saya kesepian, Ustaz. Maka bagaimanapun kesulitanmu, pantang untuk kembali kepada maksiat. Itu akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mencintai karena Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang keadaan hari itu. Tudna syams hatta qadruhu mil. Didekatkan matahari sampai jaraknya hanya 1 mil. Kalau hatta 1 mil yang dimaksud adalah hitungan kilometer, 1,6 kilometer. Dekat sekali. Berarti panas sekali. Kemudian yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman. Pada saat itu kita dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai satu helai pakaian pun, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Buhman artinya tidak membawa apa-apa. Makanya ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan tenggelam dengan keringatnya, sesuai dengan amal masing-masing. Saat itu ada orang yang dinaungi oleh Allah, yang mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya yang berkaitan dengan tema kita ini, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cari teman. Cari teman yang engkau cintai karena Allah. Niscaya akan menyelamatkan di padang mahsyar saat-saat genting. Berteman karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Ini hadis qudsi. Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku? Di hari kiamat orang-orang tersebut akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku akan naungi mereka di dalam naunganku yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Ini juga salah satu keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Yang artinya sesungguhnya seseorang mendatangi, mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah. Lalu Allah mengutus seorang malaikat berubah menjadi manusia, menemani orang tersebut selama perjalanan. Dan dia bertanya, kemana engkau? Ke desa fulan. Siapa yang engkau akan kunjungi? Teman. Atas apa engkau mengunjunginya? Apakah karena dunia yang engkau ingin dapatkan? Atau karena sesuatu kepentingan hajat duniawi yang engkau ingin dapatkan?
Maka orang tersebut menjawab, tidak. Aku hanya mencintainya karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innallah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ya, subhanallah. Saya mengunjunginya hanya karena mencintainya karena Allah. Tidak ingin dunia sama sekali. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Di sini terdapat pelajaran menarik. Yang pertama, keutamaan mencintai karena Allah. Apa keutamaannya? Dicintai Allah. Kalau ada yang bertanya, apa keistimewaan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah keistimewaan orang yang dicintai karena Allah adalah seseorang keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah adalah doanya kabul. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki diberi petunjuk oleh Allah, tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak berkata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak berjalan kecuali yang diridhai oleh Allah. Itu pahala orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Bagaimana cara mendapatkan dicintai oleh Allah? Cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat. Kemudian tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Diberi petunjuk oleh Allah. Semua anggota tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku berdoa, aku akan kabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idzanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepada dia. Istimewanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan dicintai oleh Allah? Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini keutamaan mencintai karena Allah juga. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada. Allah berfirman, hadis qudsi, orang-orang yang mencintai karena aku, maka bagi mereka tempat yang tinggi dari cahaya. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri dengan kedudukan mereka. Subhanallah. Tempat yang tinggi dari cahaya dan para nabi, orang-orang yang mati syahid iri dengan mereka. Ini keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah dari hadis ini juga adalah salah satu bukti mencintai karena Allah, mengunjunginya, menjenguknya meskipun tidak ada kepentingan. Kepentingannya cuma satu, karena saya mencintaimu karena Allah. Lalu bagaimana cara kita mengungkapkan kalau kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Jika seseorang mencintai orang lain, maka hendaklah dia memberitahukan bahwa dia cinta kepada orang tersebut. Ya fulan, saya mencintai engkau karena Allah. Disebutkan. Makanya saya sering di dalam kajian-kajian saya, ya, saya sering dengan terang-terang mengatakan akhi fillah, saudara saya yang saya cintai karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Al-Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau tahu itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik pernah bercerita, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajulun bih. Lalu ada orang laki-laki yang lain lewat. Faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadza. Yang duduk tadi bersama Rasul, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku mencintai orang tersebut karena Allah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'lamtahu? Apakah engkau sudah memberitahunya bahwa engkau mencintainya karena Allah? Lalu si fulan mengatakan, tidak.
Qala a'limhu. Kata Rasulullah SAW, beritahu kepada dia bahwa engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Falahiqah, maka orang tersebut pun langsung menemuinya. Dan inilah kebiasaan para sahabat. Langsung untuk urusan sunnah Rasul tanpa tunggu, langsung mereka kerjakan. Dengan begitu mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang dan mengatakan, inni uhibbuka fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Maka ini termasuk sunnah Rasul. Kalau seseorang mencintai orang lain karena Allah, maka mengucapkan apa? Inni uhibbuka fillah. Jawabannya bagaimana yang dicintai? Bagaimana? Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Dan semestinya seorang muslim menghafal minimal Indonesianya. Saya mencintai engkau karena Allah. Kemudian dijawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah. Demikian. Alhamdulillah selesai. Inilah kajian terakhir setelah bertahun-tahun saya tidak ke Kendari. Mudah-mudahan pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jujur, telah beberapa tahun saya tidak ke Kendari, Masya Allah, perkembangan dakwah sunnah luar biasa. Mudah-mudahan semua yang ikut andil dalam perkembangan dakwah sunnah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon doanya Ustaz, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Bagaimana hukumnya kaya secara tiba-tiba dengan melakukan pekerjaan malam, multi level marketing, ya, pekerjaan MLM maksudnya. Multi level marketing yang katanya syar'i karena yang melakukan berjenggot dan bercadar. Kalau ada orang mengerjakan pekerjaan haram meskipun dia jenggotan, maka pekerjaannya tetap haram. Kalau ada orang bercadar mengerjakan pekerjaan yang haram, maka meskipun pekerjaannya adalah bercadar, maka pekerjaannya tetap apa? Haram. Jadi ukurannya bukan penampilan si pelakunya, ukurannya adalah sistem yang dikerjakan dalam multi level marketing tersebut. Dan saya katakan, multi level marketing di dalamnya terdapat gharar, ketidakpastian. Karena kita tidak pasti berjualannya dan mendapat bonusnya. Yang kedua, multi level marketing lebih mencari anggota daripada jual belinya. Dengan banyaknya anggota akhirnya kita akan dapat bonus. Kemudian yang ketiga, multi level marketing lebih kepada dikhawatirkan lebih kepada gambling, judi, karena untung-untungan bukan mencari untung. Kalau orang jualan itu kan mencari untung. Saya jual ini 15.000. Saya untung 7.500. Kenapa? Karena modal saya 7.500. Itu namanya jual beli. Multi level marketing tidak seperti itu. Multi level marketing di dalamnya terdapat pengelabuan. Karena yang dijual sebenarnya bukan barang, tetapi adalah keanggotaan. Semakin banyak saya merekrut orang, maka semakin banyak orang tersebut saya akan mendapatkan bonus. Jadi beberapa pelanggaran dalam level marketing, dan di sana tata cara jual beli lebih syar'i, lebih halal, itu lebih utama. Karena di dalam multi level marketing sebagaimana sudah saya sebutkan terdapat gharar, terdapat pengelabuan, terdapat perjudian dan seterusnya. Meskipun yang melakukan jenggotan dan bercadar. Demikian. Allah. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh Dewan Kemakmuran masjid yang pernah kita mengisi selama di Kendari.
Masjid Rawdatul Jannah, Masjid Al-Furqan, Masjid Waqaf, dan seterusnya. Ya, kemudian juga tidak lupa berterima kasih kepada kawan-kawan dari Muslim Biker Indonesia Chapter Kendari yang menginisiasi akan terjadinya kajian-kajian ini. Semoga menjadi amal saleh, dan semua dari yang hadir semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.